Ya, jargon yang satu ini sudah sangat familiar bagi kita itu beli sekarang, bayar nanti atau sering dikenal dengan buy now, pay later. Seolah menjadi mantra khususnya di kalangan generasi milenial saat ini. Dengan adanya metode bayar gaya baru ini semakin memudahkan generasi milenials dan generasi Z dalam memenuhi kebutuhan keinginannya demi meraup atau meraih gaya hidup ala barat. Nah, tingginya jumlah Gen Z sebagai pengguna pay later yang mudah dan serba digital tersebut membuka peluang peningkatan utang. Nah, kami akan mengajak Anda untuk mengenal istilah buy now pay later, kemudian atau jebakan. Nah, ini sebuah hal yang menjadi bagian daripada ekonomi digital maupun perkembangan teknologi e-commerce. Kita akan sedikit menelisik seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara dengan pay later. Tadi beberapa referensi yang saya baca, sebenarnya pay later ini ataupun cicilan sudah ada sejak abad 19. Kalau di Amerika, pay later ini biasa disebut dengan white goods. Karena waktu itu biasanya barang-barang elektronik yang dicicil itu rata-rata berwarna putih. Jadi white goods ini merupakan salah satu cikal bakal daripada pay later, tapi mereka tidak diberikan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce, tapi oleh toko-toko, misalkan dari toko elektronik, toko furniture, kemudian juga peralatan rumah tangga, itu semua merupakan salah satu pay later awalnya ketika kita bicara. Lalu metode pembayarannya berkala, ini menarik sekali ya. Mungkin kalau kita ingat zaman dulu tuh ada kredit panci, furniture, sampai elektronik sehingga membuat orang bisa mendapatkan barang-barang yang sifatnya kebutuhan sekunder, tapi dengan bayar dicicil gitu kan. Kemudian kalau kita bicara kemudahan pengajuan, nah ini yang membedakan pay later dengan sistem mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, mereka tuh biasanya kita mengajukan tuh dengan kayak menyelampirkan misalkan kayak KTP gitu ya. Kemudian juga dari slip gaji, misalkan ini kan, ini bentuk konvensional. Tapi Anda tahu nggak, sekarang sudah sangat mudah. Bahkan ini terintegrasi dengan sejumlah e-commerce yang memang saat ini membuat kita sangat mudah untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi berbayar pay later. Kalau di Amerika Serikat ini sedikit ya, saya kasih informasi. Salah satu pay later yang terkenal, yang ajuan dananya itu bisa sampai 245 juta rupiah, itu nama perusahaan adalah Affirm. Kalau di Indonesia mungkin pay letternya masih hitungan ribu sampai jutaan ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat kenapa pay letter itu menjadi tren. Kemudian bedanya pay letter dengan kartu kredit. Kalau kita bilang kartu kredit ini mungkin pengajuannya agak sedikit complicated. Karena pemilik pengajuan atau permintaan terhadap kartu kredit ini biasanya orang tersebut harus punya account dulu di bank tertentu. Ya kan? Kemudian juga ada limitnya yang pasti nanti akan naik sesuai dengan kemampuan dia membayar. Kalau bayarnya sering on time, terus dia kemampuan financial di account yang terdata itu bagus secara finansial, dia akan mendapatkan kenaikan limit atau bahkan berubah nih kartunya. Kartunya berubah. Mungkin kalau dari yang biasa kartu regular gitu biru atau punya warna silver bisa menjadi gold, bahkan kartu Amex yang berwarna hitam. Itu menarik tuh. Sementara kalau kita lihat pay later, wah, saya juga bisa mengajukan pay letter nih dengan sejumlah e-commerce yang ada di cellphone kita ataupun di mobile phone kita. Banyak sekali, mulai dari Tokopedia misalkan ya, kemudian Shopee, kemudian juga ada GoPay dengan Gojeknya, dan juga Grab. Ini mempermudah, Anda tidak harus tadi bikin kartu, KTP gitu ya. Ada KTP, ada account. Anda cukup mengunduh aplikasi e-commerce yang ada di cellphone Anda, maka Anda bisa mendapatkan pay letter. Nah, ini menarik kan kalau kita bicara pay letter. Tapi yang membedakan dengan kartu kredit, salah satunya adalah bunga nih, bunga pay letter dan bunga kartu kredit. Kartu kredit oleh Bank Indonesia tetapkan 2%. Ini tadinya 2,45%, tapi semua sudah rata menjadi 2%. Sementara kalau bunga pay letter ini berbeda-beda, tergantung dari perusahaan penyedia jasanya. Ya, kisarannya dari 0% bahkan ada hingga 4%.
Nah, ini tergantung daripada berapa lama Anda akan menyicil pay letter tersebut. Kalau di kartu kredit bisa paling lama 36 bulan. Kalau di pay letter tuh maksimal sepertinya cuma 6 ya, atau 12 bulan. Nah, jadi ini hal yang berbeda secara bunga, kemudian juga jatuh periode pembayaran ataupun cicilan antara bunga dari pay letter ataupun bunga kartu kredit. Lalu kita lihat lagi yang menarik adalah ternyata nih bicara mengenai pay letter ini tadi informasi dari OJK ada 10,45 triliun utang pinjol gitu loh. Utangnya banyak banget ya warga Jakarta. Ini kalau saya bilang kayak sampai satu PAD suatu daerah nih ya. Karena mengakibatkan konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Karena gampang sekali Anda cuma punya satu aplikasi di cellphone Anda tanpa harus punya sejumlah uang deposit, nggak pakai deposit, nggak pakai data-data apapun pendukung ketika Anda mengajukan pay letter gitu loh. Ini informasi terkait dengan pertumbuhan di satu sisi, tapi yang positif adalah pertumbuhan bisnis ekonomi digital. Nah, ekonomi digital Indonesia nih ya, berdasarkan informasi tumbuh 22% di tahun 2022. Dan ditargetkan 2035, maksud kami pertumbuhannya bisa meningkat hingga 35%. Pastinya ini juga didukung oleh sikap konsumerisme kita untuk membelanjakan uang kita dengan pay letter ini. Ya, sepertinya sebuah buah simalakama ya. Kalau kita bicara mengenai pay letter mempermudah kita untuk membelanjakan uang, mendapatkan barang-barang kebutuhan. Tapi harus diingat adalah tadi bunganya, kemudian juga tetap harus tanggung jawab untuk membayar. Karena ini bukan mempermudah pembelanjaan, tapi ada satu tanggung jawab di mana Anda harus membayar cicilan dan berikut bunganya.